dari awal masuk di perguruan tinggi ilmu Al-Quran Jakarta sampai mau finish doktor, insya Allah. Semuanya saudara-saudara yang ikut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena yang saat ini saya lihat, teman-teman artis, teman-teman yang ingin hijrah di jalannya Allah lebih sejuk, karena memang setelah saya pelajari di pesantren, saya pelajari di perguruan tinggi ilmu Al-Quran Jakarta, dipelajari pula berbagai macam buku tentang indahnya Islam rahmatan lil alamin, yang menyejukkan, yang membuat damai, yang tidak menjustifikasi orang yang jatuh itu terus jatuh. Inilah yang membuat saya ingin terus belajar dan belajar, sampai terakhir kemarin saya menyampaikan ke Mas Andi TU, Mas Andi, kalau setelah lulus saya bisa masuk lagi dokter di sini lagi nggak? Mas Andi lah sampai kebingungan, katanya Bu Rian Kaprodi boleh, tetapi ternyata jurusannya hanya satu, harus pindah ke tempat lain. Jadi insya Allah pun setelah nanti dokter PTIQ saya akan menimba lagi, terus menimba, karena pemahaman saya yang saya pernah baca di tulisan dan nasihat-nasihat Arab, belajarlah mulai dari bayi sampai ke liang lahat. Jadi enak sekali memang kalau belajar betul-betul yang sanatnya betul, sanatnya yang betul-betul ada, membuat kita ini lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata berkumpul dengan orang yang soleh, yang tadinya kurang soleh, yang tadinya kurang beriman kepada Allah, akhirnya bercampur dengan situasi yang lebih dekat kepada Allah pastinya. Ya Ustaz, mungkin mohon maaf saya potong sedikit Ustaz. Kan saya baca-baca dan mungkin saya sedikit tahu lah tentang Ustadz punya pengalaman yang dulu punya pengalaman pahit ya. Kemudian justru sekarang kenapa kemudian Ustadz itu mendekat kepada agama, kepada Islam, dan dekat dengan mungkin orang-orang yang punya keislaman sejuk ya. Nah itu apa yang melatar belakangi kemudian Ustadz punya niatan seperti itu Ustadz? Ya, Ustadz ini videonya nggak kelihatan, Ustadz. Oke. Sudah kelihatan? Sudah, ya, baik. Oke. Jadi berbicara tentang tadi Pak Dokter menyampaikan kenapa kok UGB atau Susilo Wibowo atau yang disebut Guntur Bumi malah niatnya selalu menimba ilmu ke jalannya Allah, pendidikan Islam, dengan masa lalu yang sangat-sangat kelam yang saya anggap itu sebagai momen saya hijrah. Bukan dunia persilatan saja Pak Dokter, dunia pergaiban. Ya. Jadi dulu ini ya pemburu hantu ya. Pemburu hantu. Kan pemburu hantu berapa tahun, dari tahun 95 sampai ke tahun 95 sampai ke tahun 2009 atau 2008. Berapa puluh tahun, hampir 10 tahun lebih. Jadi saya di situ alhamdulillah bertemu dengan kiai ulama, termasuk juga pada waktu siaran televisi bertemu dengan Pak Profesor Nasaruddin Umar, Kiai Nur Muhammad Iskandar SQ, para guru-guru besar, termasuk para habaib Abdurrahman Assegaf. Jadi disitulah yang memang membuat diri saya ini, kenapa tanggung-tanggung untuk belajar ilmu? Toh tidak ada kata terlambat kalau untuk belajar ilmu agama Islam, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Toh nanti akan ilmu tersebut bermanfaat. Terbukti alhamdulillah, dengan setelah dulu saya anggap sejatuh-jatuhnya. Dulu itu ibaratnya gini Pak Dokter. UGB itu, Guntur Bumi itu sudah ditusuk kanan, kiri, belakang, jatuh.
sudah dibakar, dibungkus kain kafan, dikubur, kuburannya masih ditembakin terus. Itu UGB nasibnya. Tetapi ada sesuatu, kok batu nisannya UGB masih bergerak-gerak gitu ceritanya. Oh ternyata masih hidup, digalilah sama seseorang. Jadi kalau plesetan ceritanya seperti itu, UGB jatuh tetapi mau bangkit lagi. Dengan bangkitnya merangkak, walaupun merangkak dengan wajahnya. Jadi bagaimana Pak Dokter, susahnya untuk hijrah itu memang saya alami susah sekali. Cacian, cibiran, hinaan, bahkan remehan itu udah seperti kayak sayur mayur makan setiap hari 4 sehat 5 sempurna pokoknya. Tapi itu yang menjadi malah semakin saya ditekan, semakin malah saya dihina, dicibir, semakin saya malah buktikan saya bisa belajar. Ya. Artinya pada saat itu betul-betul sampai tingkat yang paling bawah ya, merasakan seperti itu ya. Paling bawah Pak Dokter. Jadi dari atas ya memang pepatah menyatakan sebetulnya betul. Ingin mendapatkan air kelapa yang memang jatuh dari ketinggian. Sudah jatuh, dicabut itu serabutnya lagi, dipacok-pacok lagi, mau ingin belum dapat airnya lagi, dipelatok lagi, baru diminum. Itu yang saya rasakan. Tetapi itu saya nikmatin bukan sebagai sesuatu yang saya harus jatuh, bukan. Semakin saya seperti itu kemarin, semakin saya malah bersemangat, apalagi pada waktu jatuh-jatuhnya dulu, Pak Profesor Nasaruddin Umar, saya ingat baik-baik benar, telepon saya dalam keadaan kalut-kalut. Ananda, setelah selesai semuanya, lanjutkan kuliahnya. Siap ayahanda. Makanya tidak tanggung-tanggung setelah saya berapa bulan selesai musibah itu, langsung saya masuk kampus lagi. Itu pun masih dianggap remeh teman-teman, saudara. Tetapi ada beberapa teman-teman yang sangat saya hormatin. Ustadz Pratama, Ustadz Abdul Aziz, Ustadz Fitro, teman-teman seangkatan itu menyemangatin. Dan semua hampir satu angkatan menyemangati. Maju, pantang mundur pokoknya. Akhirnya sampai setelah lulus S2, belum wisuda, sudah masuk di S3 langsung. Jadi nggak tanggung-tanggung pokoknya, insya Allah kalau belajar di sanad yang betul, apalagi yang sudah lulus SMA, ingin ke kampus, ya perguruan tinggi ilmu Al-Quran Jakarta sangat-sangat mendukung, guru-gurunya hebat-hebat. Santun-santun dan cinta sama mahasiswanya. Seperti itu termasuk saya ya pribadi ya, yang banyak dosa ini. Begitu Pak Dokter. Ya, apa yang Ustadz rasakan ketika sekarang lebih menggeluti Islam itu? Keindahan apa kira-kira itu? Keindahan, ketentraman. Terutama memperdalam lagi tentang bab zikir yang selalu saya sebelum saya kuliah itu mengajak masyarakat zikir kepada Allah. Semakin banyak saya menemukan dalil-dalil, hadis-hadis tentang bagaimana zikir itu menenteramkan batin. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah, nanti kita akan tentram. Dan akhirnya saya buat disertasi, Pak Dokter. Membangun kecerdasan emosional melalui zikir dalam perspektif Al-Quran. Alhamdulillah disetujui, tinggal satu langkah, mudah-mudahan lolos ya Pak Dokter. Amin. Amin. Jadi, ya luar biasa itu. Menemukan banyak ilmu, segudang-gudang ilmu. Dan kalau saya mungkin lihat buku di belakang ini masih belum seberapa Pak Dokter. Saya lihat Profesor Said Aqil Al-Munawar, Profesor Dr. Hamdani Anwar, Profesor Darwis Huda. Waduh, itu bukunya seberapa kamar itu. Itu gimana bacanya? Makanya dengan seperti ini saya termotivasi terus membaca. Karena dengan membaca, belajar itu menambah ilmu, pengalaman kita untuk menyampaikan ilmu kepada masyarakat tentang zikir, terutama yang dokter saya ini, supaya mengajak masyarakat tenang. Apalagi lagi pandemi Pak Dokter. Stres nih pasti. Ada yang pasti minta cerai, ada yang pasti rumah tangganya berantakan, anaknya berantem sama bapak ibunya, ada yang pemecatan pekerjaan, itu kalut sekali pasti. Alhamdulillah dengan tayangan di Instagram saya juga, saya ajak mereka untuk berzikir kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Siapa lagi kalau nggak pendakwah yang mengajak dekat kepada Allah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Begitu Pak Dokter. Semangat. Satu sisi ada itu, Ustadz, maaf. Satu sisi ada misalnya berita-berita yang mengatakan bahwa orang ketika belajar Islam itu susah. Ada yang ketika belajar Islam itu melihat sisi-sisi Islam, mungkin sekarang itu dilihat ada yang dianggap Islam itu keras. Tapi saya melihat ini Ustadz nampaknya tidak ke arah sana. Nah, menurut saya motivasi apa yang kemudian memilih yang tidak keras, memilih yang tadi misalnya belajar untuk mencari guru yang bersanad misalnya, motivasinya seperti apa? Motivasinya pribadi yang saya ini banyak dosa Pak Dokter. Dunia yang pernah saya alami dunia gelap gitu ya. Dunia yang abu-abu seperti itu, tapi itu sebagai ilmu saya yang nanti supaya anak cucu keturunan saya, saudara-saudara saya, kerabat saya, jamaah saya umat Islam tidak mengambil langkah yang keliru. Berani saya mengutarakan seperti ini karena harus memang memiliki sanad pesantren, terutama pasti sanad-sanad yang kita pilih harus pesantren yang betul-betul ahlu sunnah wal jamaah, yang betul-betul mencintai, tidak saling menghujat, tidak saling menfitnah, merasa paling benar sendiri. Kalau mungkin orang yang paling merasa paling benar sendiri kurang belajar ilmu tasawuf mungkin kurangnya pendekatan kepada guru-guru yang memang ahli ilmu. Mungkin bisa malah belajarnya hanya ke YouTube sama Instagram atau mungkin Facebook doang gitu. Yang tidak memiliki sanad lah. Kalau yang saat ini ingin anak-anaknya memiliki sanad yang kuat, yang supaya sejuk rumah tangganya, kerabatnya, saudaranya, ke pesantren pastinya. Yang kedua, kalau sudah lulus SMA seperti itu, ingin ke kampus ya rekomendasi saya kampus saya pribadi, yaitu Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta, yang betul-betul ya membimbing sangat betul-betul tuh mencintai sesama itu, tidak saling merendahkan, saling mencintai, saling menyayangi, saling mensupport. Yang memang nggak ngerti diajarin supaya ngerti. Yang itu saya dapatin dari teman-teman saya, Ustadz Pratama, Ustadz Abdul Aziz, juga Ustadz Fitro, juga banyak sekali teman-teman yang termasuk Ustadz Muhammad Hisam yang jauh-jauh dari Lombok. Nggak disebut ya. Jadi seperti itulah yang saya rasakan. Ya, harus ada sanad yang betul-betul tidak asal-asalan memberikan ilmu kepada muridnya. Seperti itu Pak. Iya, makasih Ustadz. Ini hadir bersama kita Ustadz, banyak teman-teman kita, ada ini Pak Asrori, ada Pak Pratama hadir di sini nih. Pak Wahyu nih, Pak Wahyu nih, ada Pak Wahyu, Bu Windy tadi ya, Bu Supri, ada Pak Muzakir, Pak Jufri, Pak Bu Bu Humairo ini. Ada Bu Puput juga nih. Ya, ada istri saya. Iya, ada Bunda Puput nih ya. Assalamualaikum Bunda Puput nih. Ada Bu Najwa, ada Pak Zaidul Awab dan banyak teman-teman yang lain. Mungkin ada teman-teman ini ya, mumpung ketemu nih Pak Wahyu, Masya Allah. Ya Pak, apa kabar Mas Raji? Alhamdulillah. Pak Wahyu. Nih kelihatannya kita perlu ngobrol-ngobrol nih. Walaupun dalam perjalanan tetap kita ngaji sama UGB. Ya. Allahumma sholli alaihi wasallam. Baik, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya atau menyampaikan pertanyaan langsung kepada Ustadz Guntur Bumi nih. Silakan, saya persilahkan nih. Yang terkait dengan apa, Ustaz? Saya baru masuk. Monggo Pak Ibu Zakir, silakan, mungkin terkait dengan kecintaan beliau terhadap Islam nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakir, Waalaikumsalam. UGB. Saya pernah ngisi di Bekasi Ujung Berung. Ujung Dosen Berung. Kita Pak Son Haji. Selamat, ya. Alhamdulillah bisa ketemu di ruang chatting ini. Ya, saya termasuk mahasiswa yang belum lulus sampai saat ini. Allah. Saya mengapresiasi kepada Ustadz UGB ya. Beliau punya nama besar, tapi ghirah untuk mencari ilmunya luar biasa. Dan ini memang wajib kita contoh.
Saya kebetulan kenal beliau itu ketika masih menjadi mahasiswa di PT IKI. Kadang-kadang kita di kantin ngomong, karena beliau orang besar, kadang-kadang kita ya rada-rada malu ya Ustadz Wahyu ya. Akhirnya Ustadz Wahyu lah yang mengenalkan saya dengan Ustadz UGB. Dan subhanallah, saya yang sudah hijrah di Bekasi, di ujung Berung kalau kata Ustadz UGB, alhamdulillah saya tetap dikunjungi oleh beliau walaupun dengan jauh, jarak yang jauh, malam-malam, dengan jamaah yang luar biasa antusiasnya. Oleh karena itu, saya berharap dan mendoakan untuk UGB mudah-mudahan terus istiqomah, terus berdakwah, jangan pernah lelah. Insya Allah umat menunggu dakwah. Amin, amin. Allah, makasih. Salam hormat juga kepada Pak Son Haji. Mudah-mudahan bisa ketemu Ustaz. Amin. Ya siap. Amin, amin. Ya Ustaz, banyak yang berharap Ustaz istiqomah, mudah-mudahan insya Allah. Ada lagi silakan. Amin. Yang mau menyampaikan langsung kepada Ustadz Guntur Bumi. Ya Pak Wahyu, silakan Pak Wahyu. Sementara pas dulu Pak. Dan kita juga sering komunikasi sama UGB langsung. Atau Bu Windy mau bertanya kepada Ustadz Guntur Bumi, silakan Bu. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Dr. Son Haji, dan juga terima kasih kepada kesempatan ini bisa bertanya langsung sama Ustadz Guntur Bumi. Saya juga alumni dari PT IKI nih, dan sempat ngelihat ya, bukan mengenal, sempat ngelihat Ustadz gitu kalau di ruangan kalau ada sidang terbuka gitu. Cuman mungkin tidak secara langsung melihat saya gitu. Baik, ini Ustadz saya mau tanya. Iya Bunda Windy. Tadi kan sekilas Ustadz sudah menceritakan bahwa pernah jauh lah ya gitu ya, pernah jauh dari yang namanya kebaikan gitu ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, saya pengen nanya, kalau misalnya dalam kondisi seperti itu, kan Ustadz sekarang sudah berkeluarga gitu ya, itu bagaimana mengajarkan nilai-nilai Islam kepada keluarga gitu. Sementara dengan background Ustadz yang dulu gitu ya, dengan yang dulu yang tidak baik gitu ya. Nah, itu seperti apa gitu mengajarkan kepada keluarga, karena akan menjadi contoh gitu kan sebagai kepala keluarga. Nah, bagaimana anak-anak kemudian istri juga menerima kehadiran Ustadz gitu, apa adanya seperti itu gitu. Nah, bagaimana memahamkan ajaran Islam kepada mereka gitu. Terima kasih Ustadz. Ya, terima kasih. Silakan Ustadz, mungkin bisa langsung Ustadz. Oke, Bu Nawini, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus, pertanyaan yang sangat indah sekali. Memang orang yang jatuh, seperti saya pernah jatuh itu, susah sekali untuk bangkit. Saya akui dan memang itu saya rasakan. Bahkan sampai merangkaknya bukan pakai kaki sama tangan lagi, merangkaknya pakai wajah. Susahnya begitu, tetapi yakinlah kepada Allah, Allah tidak akan memberikan ujian kepada hambanya, tidak mungkin melebihi dari batas kemampuan hambanya. Teruslah belajar dan menyampaikan, memang Abi pernah jatuh, nah kamu jangan sampai jatuh. Kurangnya apa? Kurangnya belajar agama, kurang belajarnya teman-teman yang baik, makanya lingkunganmu yang baik. Terus yang kedua, mengajarkan untuk selalu istiqomah di jalannya Allah sambil dibimbing anak-anaknya. Karena di kampus Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta kan kita mengambil jurusan pendidikan Islam. Kenapa yang didapatkan ilmu dari pendidikan Islam yang di kampus tidak disampaikan? Itulah ada metode-metode yang dari kampus disampaikan. Makanya Pak Dr. Ahmad Son Haji menyampaikan, didiklah anakmu dengan penuh kasih sayang, cinta. Ada waktunya tegas. Juga menyampaikan, nak, ini yang tidak baik, ini yang baik. Abi pernah tidak baik, jangan ditiru yang begini. Oh iya ya, Abi bahkan pernah saya ceritain, Abi pernah dipenjara loh. Iya pernah. Karena kenapa? Nakal. Jangan ikut-ikutan yang nakal. Oh iya ya gitu ya Abi. Iya. Terus bagaimana? Sekarang lu sudah lihat kan, kalau makanya pada waktu saya tablik akbar di tempatnya Ustadz Wahyudin kemarin, saya ajak anak-anak tuh
Abi dulu pernah jatuh. Abi sampaikan pula kepada jamaah, jangan sampai salah langkah karena kurangnya ilmu agama, kurangnya ada guru yang menyampaikan, atau belajar yang kurang sanad, yang kurang bagus, atau mungkin belajar yang sanadnya tidak baik, atau tidak memiliki sanad. Makanya ini yang benar. Makanya anak-anak saya kebetulan alhamdulillah SD-nya di SDIT Al-Quraniyah, pimpinan dari Dr. Sobron, lulusan juga dari perguruan tinggi ilmu Al-Quran Jakarta. Makanya alhamdulillah lingkungan-lingkungan yang saya terapkan ini kepada anak-anak ya lingkungan-lingkungan pesantren, lingkungan-lingkungan dari kampus juga. Kepala sekolahnya juga dari kampus perguruan tinggi ilmu Al-Quran Jakarta. Jadi alhamdulillah Allah kasih. Makanya dengan orang kalau sudah mendapatkan hidayah dari Allah seperti saya ini, saya raih hidayah itu tidak mau saya lepas. Saya pegang kuat. Saudara siapapun, kerabat siapapun yang pernah salah pasti namanya manusia, letaknya lupa, hilaf dan salah. Itu namanya manusia. Malaikat tempatnya selalu menurut perintah Allah, patuh. Setan tempatnya kita selalu setan yang berbuat mungkar. Nah kita manusia pernah berbuat khilaf, bagaimana? Yuk kita hijrah, dipegang tuh. Makanya terus setiap hari saya sampaikan sholat berjamaah, nasihat bagaimana menjadi anak yang baik, ngaji. Jadi jangan malu-malu menyampaikan memang abinya ini pernah salah. Saya pun seperti itu, tetapi ada sesuatu yang tidak semuanya saya ceritakan. Jadi anak-anak tersebut jadi, oh ini nggak baik ya, iya. Nggak enak ya, di penjara nggak enak. Kalau mungkin merasa enak ya sudah dinikmatin. Tetapi kalau memang ingin tidak setelah jalan, yuk kita selalu belajar ngaji yang baik seperti itu. Jadi Bunda Windy memberikan motivasi kepada anaknya atau kerabatnya ya, boleh silahkan menyampaikan UGB pernah jatuh, UGB pernah, tetapi saat ini alhamdulillah menimba ilmu terus menerus sampai alhamdulillah mudah-mudahan tinggal ACC-nya Pak Dr. Sunhaji ini nanti langsung sidang terbuka insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Nanti datang semua ya Ustadz Wahyudin ya. Ya. Baik ya. Terima kasih Ustadz, luar biasa ya pengalaman ya. Artinya memang semua orang itu menyandang salah itu pasti ya. Memang manusia itu kan makhluk khoto'i wa nisyan. Tapi justru sebaik-baik manusia yang salah itu kemudian bangkit kembali, memperbaiki kesalahannya. Dan itu justru makin disayang Allah ketika orang-orang yang salah itu kemudian mau kembali gitu ya. Itulah pengalaman Ustadz Guntur Bumi. Mungkin ada yang lain lagi yang mau menyampaikan langsung kepada Ustadz Guntur Bumi? Ada apa sih begitu? Makan sambil nenek. Makan. Ini ada Ustadz Hasan nih, Ustadz Hasan. Mau menyampaikan Ustadz Hasan? Itu suaranya istri saya kok ambil nenek Fatimah kedengaran, Bun. Itu sengaja Ustaz. Siaran langsung nenek. Enggak, itu sengaja Ustaz. Kasus nih. Sengaja itu supaya Ustadz tahu itu. Ya, baik. Itulah istri saya sebenarnya. Pak Hasan mau menyampaikan sesuatu kepada Ustadz Guntur Bumi? Pak Hasanuddin Abi Hasan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini guru saya tercinta ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Secara pribadi dan langsung saya mengenal Akang UGB ini setelah di PT IKI gitu ya, setelah di PT IKI bersama-sama. Namun sebelumnya secara tidak langsung saya sudah mengenal kisah-kisah tentang UGB jauh sebelum itu, terutama dari majelis pengajian saya, entah itu umpama ibu-ibu di Puri Cinere. Tapi waktu itu saya belum kenal secara langsung siapa itu UGB. Seperti hanya tadi juga yang diceritakan dalam kasus-kasusnya bahwa saya itu pernah loh sampai masuk penjara. Tapi itulah kata guru kita Dr. Sunhaji, Allah akan memberikan malah yang terbaik. Sampai sekarang saya suka ikut aktif mengikuti beliau dalam di status WA-nya. Ya, berkomunikasi sampai sekarang alhamdulillah. Pada intinya senang bersama dengan beliau. Juga secara pribadi saya ingin banyak berguru sama beliau.
apalagi dalam penulisan disertasinya tentang pengaruh zikir terhadap ketenangan jiwa dalam tanda kutip ya seperti itu. Saya nggak tahu judul lengkapnya apa. Dan semoga juga Ustadz UGB menjadi motivasi bagi saya, terutama juga kepada teman-teman yang belum selesai. Ya mohon bantuannya Gurunda, Dr. Sun Haji, memberi motivasi kepada kita semuanya, insya Allah. Ya, barakallah Ustadz. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini ternyata memang orang-orang luar biasa ini, Ustadz Muhammad dalam perjalanan masih mengikuti gitu. Mungkin ada kesempatan beberapa menit buat Bunda Puput mau menyampaikan sesuatu kepada Ustadz nih. Bunda Puput, silahkan Bunda Puput. Masya Allah. Ini suara aku kedengeran ya? Sekarang terdengar Bunda Puput. Sekarang terdengar. Ya, silahkan Bunda Puput. Sebentar Ustaz, Pak dokter, saya pakai gerobak dulu. Ya. Gimana ya caranya ini supaya kelihatan? Nah, sudah. Nah ini, kan ya? Masya Allah, alhamdulillah. Salam kenal buat Dr. Sunaji dan para guru-guru serta kiai yang udah ada di room meeting Zoom ini. Saya mohon maaf tadi suaranya masuk, soalnya nih anak saya yang baby masih menyusui. Senang sekali saya selalu mensupport kasihnya UGB selaku suami dan dari anak-anak saya dalam semua usahanya untuk terus menimba ilmu, dalam semua usahanya untuk terus memperbaiki diri, yang pasti selalu mendoakan beliau yang terbaik, itu mensupport, mendukung. Saya berterima kasih juga sama beliau karena beliau sudah terus mensupport saya juga untuk terus menimba ilmu agama Islam, karena saya rasa bekal yang paling terpenting adalah terus mencari ilmu agama Islam gitu. Luar biasa. Alhamdulillah bisa sampai di sini bertemu dengan para ustadz dan kiai dan juga Pak Dokter. Mudah-mudahan bisa ketemu secara langsung ya, Pak Dokter. Insya Allah. Ya. Baik, Ustadz Guntur Bumi mau menyampaikan sesuatu nih di virtual untuk istri tercinta nih. Lagi di tempat mertua ya. Jadi bentar lagi insya Allah sampai rumah. Jadi istri saya Safia Putri Melati binti Muhammad Hasan Sofyan komplit sampai tadi bilang nenen anak bilang gitu. Bocor di Zoom. Juga ada teman saya Ustadz Muhammad Wijak Sono yang ganteng, yang juga dalam perjalanan juga ada menonton, ada Pak Asrori, banyak Pak, ada Pak Muzakir, Bu Windy, ada Pak Almaida, termasuk ada Umi Balkis yang selalu support teman-teman termasuk saya. Jadi saya pun menyampaikan kepada istri atau anak-anak itu dengan ya apa adanya. Memang Abi ini pernah jatuh, tetapi bagaimana yuk ilmunya bisa bermanfaat dari Pak Dr. Sun Haji, dari Profesor Nasaruddin Umar, kita pakai. Yang sudah orang pernah berbuat salah hilaf itu bukan kita saja, banyak hal termasuk insya Allah Dr. Ustadz Yusuf Mansur pun pernah masuk penjara 2 kali, tetapi saat ini beliau malah memiliki pondok pesantren ribuan hafal Quran. Jadi orang yang pernah di dalam itu malah justru saya pada waktu di dalam penjara itu mengislamkan orang yang non muslim 350 masuk Islam. Saya syahadat ada orang Cina, ada orang Tionghoa, ada non muslim masuk Islam. Saya ceritakan banyak yang senang, alhamdulillah bisa mengislamkan orang-orang yang di dalam tahanan, tapi dalam hati saya jangan lama-lama di dalam. Kalau lama-lama di dalam, nanti istri sama anak saya nangis semua. Jadi alhamdulillah ada hikmah pada waktu di dalam itu memasukkan orang-orang yang non muslim bisa masuk Islam. Itu. Jadi dimanapun berada, mungkin Allah menempatkan kita di tempat orang-orang ahli ilmu. Mungkin malah kita nggak bermanfaat karena orang-orang yang di sekitar kita ahli-ahli ilmu.
Allah mungkin kirimkan ke tempat yang nggak ada orang ustadz di situ, nggak paham ilmu. Yaitu saya alami pada waktu saya di dalam penjara di Polda Metro Jaya. Di situ orangnya stres, mau gantung diri, mau menyayat-nyayat. Saya ajak zikir. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Semua dosa-dosa kami ya Allah, ampuni segala dosa kami, yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Astaghfirullahaladzim. Jadi saya ajak zikir, bercucurkan air mata mereka. Alhamdulillah setelah zikir ada yang masuk Islam 15, 20. Ya, alhamdulillah saya nikmati di situ. Tetapi Allah mungkin suka orang yang ditempatkan di situ akhirnya bisa menolong orang yang bisa masuk Islam. Tetapi belum tentu hambanya Allah itu suka. Tetapi Allah tuh hanya sebagai sutradaranya, kita pemainnya yang mengatur Allah. Sampai-sampai saya sampai ke perguruan tinggi ilmu Al-Quran Jakarta, saya nggak terbayang kalau sampai ke S3 doktor, bertemu dengan Bapak Dr. Ahmad Sunahaji, mensupport saya, menyemangatin saya. Bedalah sama Umi Balkis yang ahli hafal Quran, Ustadz Wicaksono, hafiz Quran, Ustadz Wahyudin Alfil Quran, saya. Tetapi ternyata teman-teman yang ahli Al-Quran merangkul. Nah, ini indahnya di perguruan tinggi ilmu Al-Quran Jakarta, indahnya itu merangkul, mensupport. Bahkan alhamdulillah saya teman-teman ini alhamdulillah masih paling cepat ini selesainya disertasi Pak Dokter, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa tersemangat teman-teman yang masih letoy-letoy atau mungkin malas-malas. Ayo semangat, mantan napi aja cepet buatnya, apalagi yang bukan napi loh. Ayo semangat, masa kalah sama yang mantan napi? Buruan semangat, pantang mundur pokoknya. Bismillah, insya Allah ada jalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, nah ini ada kalimat dari Bunda Windy tadi. Barakallah Ustaz Guntur Bumi, syukron atas penjelasannya, semoga semakin berkah kehidupannya, lancar semua urusannya. Jazakallah khair Pak Dr. Ahmad Sunahaji atas acara yang luar biasa ini. Semoga semakin sukses ya Pak. Ustadz, ini sudah jam 4 lebih ya. Barangkali ada kata penutup ya, kata penutup untuk sesi ini. Ya, nanti setelah sesi ini ditutup, mumpung ketemu teman-teman, kalau mau dilanjut boleh, tapi kita tutup dulu. Mungkin ada kata penutup dari Ustadz Guntur Bumi. Silakan Ustadz. Ya, untuk teman-teman, mungkin nggak terasa kita sudah setengah jam lewat. Kita bisa berjumpa nanti, insya Allah berjumpa lagi dengan waktu yang ditentukan oleh host yang sangat ganteng ini, Dr. Ahmad Sunahaji, luar biasa, yang membuka link Zoom kita bisa bertemu. Kata penutup saya, jangan ditutup. Kata pembuka saja Pak, biar buka terus ilmunya. Kalau penutup nanti kita ketutup ilmunya. Insya Allah teman-teman semangatlah belajar. Jadi jangan sampai menyerah walaupun peluru menyasar tubuh kita. Karena ternyata orang yang menimba ilmu, semua kebutuhan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak berpikir kalau ini bisa sampai ke dokter hampir selesai, tinggal nunggu tanda tangan Pak Dr. Ahmad Sunahaji ini. Insya Allah besok Pak Dokter ya, siang Pak Dokter ya. Insya Allah sidang terbuka, mudah-mudahan teman-teman bisa datang, bisa mengapresiasi karya tulis yang saya buat. Mudah-mudahan kata-kata yang terakhir untuk saya, untuk teman-teman, belajarlah seolah-olah kalian besok mau mati. Karena ilmu kalian nanti pada waktu nanti ternyata bermanfaat disertasi antum meninggal dunia, ini ilmu terus berjalan dan aliran pahalanya mengalir ke liang lahat antum. Insya Allah semangat semuanya teman-teman. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah syukur Ustaz. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, tidak terasa ya waktu berjumpa kita sudah setengah jam lebih. Ini dan terima kasih semua kehadirannya. Ini ada acara ngemil ini memang sengaja dibuat untuk kita bisa ngobrol santai tentang ilmu lah. Nanti mungkin jadwal-jadwal yang lain bisa untuk teman-teman yang lain. Lanjutkan Pak. Ya, sesi ini kita tutup dulu. Sesi ini saya tutup dulu karena ini rekaman. Setelah itu nanti ngobrol-ngobrol boleh. Terima kasih. Kita akhiri sama-sama dengan hamdalah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.